yang saat ini pasti sedang merasakan banget ya, rasanya tekanan hidup yang seolah memang tidak ada habisnya, yang nggak tahu sampai kapan. Terus kadang kita bingung ya, mau ngapain. Kadang memang kitanya aja mungkin yang terlalu sulit untuk menikmati rasa syukur gitu. Karena kita selalu punya takaran yang keterlaluan untuk hanya sekedar bersyukur gitu. Bahwa untuk bisa bersyukur itu harus punya beberapa mobil mewah, bahwa untuk bisa bersyukur itu harus punya istri yang sangat cantik kaya raya, atau suami yang tampan dan kaya raya, bahwa baru bisa bersyukur ketika kita memiliki tidak ada yang lain selain hanya persoalan harta-harta dan harta. Itulah rasa syukur terkadang baru bisa kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari Jeffreyson Channel sedang berada di Dabo Singkep, tepatnya Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena memang itu yang terpenting, kenikmatan kesehatan itu adalah yang paling mahal dan menjadi anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kehidupan saat ini di mana begitu banyaknya tuntutan-tuntutan harus produktif ya. Setiap saat harus kerja, harus kerja, harus kerja. Karena memang kalau mau hidup harus kerja. Semuanya harus kerja. Bahkan mau nikah harus kerja. Mau semua harus kerja. Pagi, siang, sore, malam kalau perlu. Maka itulah yang membuat kesehatan itu menjadi anugerah yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap harus ingat bahwa selain berharap itu terus diberikan oleh Allah, maka kita juga sebagai manusia yang terus berusaha untuk produktif dalam hidup, kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan dari segala hal, dari banyak sisi. Ya, khususnya mungkin ya mengatur pola hidup, kemudian lebih kepada, kalau saya lebih kepada tidak membuang waktu atau tidak merusak kesehatan dengan hal-hal yang tidak berguna seperti mungkin begadang, minum-minuman keras, dan lain-lainnya. Agar apa yang menjadi anugerah yang terindah ini bisa kita miliki bersama. Semoga semua yang mendengar video Jeffreyson Channel selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khususnya apalagi ya sekarang ya, untuk para kawan-kawan, anak-anak muda atau generasi-generasi muda bangsa yang saat ini pasti sedang merasakan banget ya rasanya tekanan hidup yang seolah memang tidak ada habisnya, yang nggak tahu sampai kapan. Terus kadang kita bingung ya mau ngapain. Kadang memang kitanya aja mungkin yang terlalu sulit untuk menikmati rasa syukur gitu. Terlalu sulit untuk bersyukur. Karena kita selalu punya takaran yang keterlaluan untuk hanya sekedar bersyukur gitu. Bahwa untuk bisa bersyukur itu harus punya beberapa mobil mewah, bahwa untuk bisa bersyukur itu harus punya istri yang sangat cantik kaya raya, atau suami yang tampan dan kaya raya, bahwa baru bisa bersyukur ketika kita memiliki tidak ada yang lain selain hanya persoalan harta-harta dan harta. Itulah rasa syukur terkadang baru bisa kita rasakan. Padahal sesimpel mungkin alam yang sama-sama kita lihat, yang alhamdulillah masih terjaga di belakang saya, hanya dengan melihat ini saja, hanya melihat kehijauan dan mendengarkan suara air yang mengalir saja, sebenarnya alhamdulillah kita sudah bisa sangat bersyukur kali. Ternyata bersyukur itu gampang dan bahagia itu gampang. Banyak orang yang mampu bahagia hanya karena hari itu dia pergi membeli tempe ke pasar dan akhirnya memasak dan memakan bersama keluarga. Itu cukup bahagia. Sebenarnya rasa syukur dan pola bahagia ini adalah bagaimana kita mengatur pola pikir kita sendiri ya. Bukan diatur oleh suatu benda atau apapun yang bersifat material. Seperti harta lah yang paling pasti. Tentunya untuk ini, maka pola pikir kita itu juga harus dibarengi dengan keimanan ya, atau keyakinan yang besar. Dan Allah tetap selalu bersama kita dan terus akan berada di samping kita. Apa hubungannya antara tekanan hidup yang kita rasakan, pikiran-pikiran yang terus harus produktif, harus bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk mengejar harta tersebut, dengan pola pikir atau merasakan kebahagiaan dan syukur? Saya rasa sangat erat hubungannya dan kaitannya. Karena harta tadi yang saya katakan sebagai tolak ukur kepada kita untuk bisa bersyukur, ternyata ini salah, maka dia akan salah semuanya. Maka juga tindak tanduk kita sebagai manusia yang hidup juga akhirnya berusaha untuk mengejar harta ini tadi. Inilah yang selalu kita katakan, kita harus produktif, kita harus produktif. Ini terutama di generasi-generasi muda. Apalagi di zaman yang penuh era notifikasi ya, notifikasi di handphone kita itu yang
notifikasi-notifikasi orang kaya atau notifikasi-notifikasi artis-artis terkenal yang ketika dia baru update hartanya, baru beli mobil baru, baru beli mobil mewah, bahkan ada yang menikah lagi dengan istri yang sangat cantik dan lain-lainnya. Maka notifikasi-notifikasi ini semakin memberikan tekanan-tekanan luar biasa pada hidup kita gitu. Akhirnya memunculkan ketakutan-ketakutan di dalam diri kita bahwa nanti kita akan dibandingkan gitu. Kita dibandingkan dengan orang lain, wah tidak sesukses ini, wah tidak sekuat ini ya begitu ya. Jadi saya rasa inilah yang perlu kita sama-sama untuk pikirkan, kemudian renungkan bahwa jangan sampai kitanya salah kaprah bahwa ternyata hidup tidak seperti itu. Nah, apa yang sangat kita sayangkan ya? Sangat kita sayangkan itu kembali lagi bahwa setelah kita habis-habisan produktif, pagi, siang, sore, malam bekerja dan bekerja untuk mencari apa yang menurut kita bisa menjadikan itu sebagai rasa kita nanti bersyukur. Ternyata kelelahan tadi itu kembali lagi kita kepada yang pertama tadi. Kelelahan atas produktifnya kita, atas berusaha produktifnya kita itu membuat kita tidak bisa menjaga kesehatan, tidak membuat kita lupa kepada kebutuhan tubuh untuk tetap terus dijaga. Sehingga mungkin bisa jatuh sakit, mungkin akhirnya kita kehilangan beberapa hal ya. Malahan akhirnya kita bisa lebih memastikan semakin kita tidak bisa bersyukur karena itu. Nah, walaupun ya ketika kita sakit kita tetap harus bersyukur ya. Karena ketika kita sakit itu kita lebih dekat kepada Allah dan kita lebih mengingat Allah. Gitu. Tapi di sini saya ingin berbagi kepada kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Sekali lagi saya tekankan bahwa semua video-video yang dibuat oleh Jeffrey Zone bukan hanya untuk kita bersama, untuk saya, untuk tim teman-teman, rekan-rekan tim yang ada. Dan yang paling utama memang ya untuk kami. Jadi begini kawan-kawan, kami pengen berbagi banget kepada kita semua bahwa bukan berarti kita tidak harus bekerja. Bukan berarti kita tidak harus mencari nafkah dan rezeki. Itu adalah salah satu kewajiban kita ya sebagai imam atau sebagai laki-laki yang harus bertanggung jawab bahkan sampai akhir hayat. Tapi bukan memberikan ukuran kepada diri kita terhadap apa yang dicapai orang lain gitu. Nah, jangan pernah menjadikan pencapaian orang lain menjadi ukuran untuk diri kita bahwa ketika dia mampu seperti itu, wah, aku harus bisa sehingga kejar gitu. Kejar sampai habis-habisan boleh, tapi untuk hal-hal yang baik. Contoh misalnya mungkin wah dia bisa bekerja pulangnya berceramah atau pulangnya dia bisa menyempatkan waktu untuk ke masjid dan lain-lain. Nah, ini boleh saya rasa. Tapi kalau hartanya banyak banget, aku harus bisa seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat kita menjadi salah kaprah. Nggak usah pernah berpikir terhadap omongan orang. Karena semakin banyak kita dengar omongan orang, semakin ya kita yang nggak pernah bisa hidup dengan normal. Nah, itu tadi saya rasa kenapa saya harus berbagi soal ini. Karena memang sekarang ini sangat kita rasakan, terutama kawan-kawan yang generasi muda. Untuk ya, hidup jauh lebih gila ya. Yang dari tadi yang saya katakan hidup jauh lebih gila yang pagi, siang, sore, malam sampai harus tidak memikirkan kesehatan. Nah, maka menurut saya lebih baik kita renungkan, kita mulai atur pola kerja, kita mulai atur pola istirahat, kita mulai atur pola kebutuhan rohani tubuh, kita mulai atur kedekatan kita dengan Allah. Zat yang maha memberikan segalanya, baik itu memberikan kesehatan, memberikan kenikmatan, memberikan apa yang menjadi tujuan utama kita. Nah ini, lepaskan dulu pikiran kita semua, saya rasa coba sama-sama mungkin diawali dengan mengambil wudhu atau ibadah yang lainnya, kita merenung dan mulailah untuk mengelola pekerjaan dan lainnya, mengelola keuangan dengan baik. Dan jangan lupa satu hal, jangan pernah takut untuk bersedekah, ini juga untuk diri saya, jangan pernah takut untuk bersedekah karena yang membuat kita tenang, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita rileks itu ya, dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita itu adalah salah satunya adalah sedekah. Jadi kawan-kawan, para pejuang hidup, para ayah ataupun para ibu, saya rasa mari bersama kita berpikir sejenak untuk menganalisa dengan baik kata hidup harus produktif dan hidup harus produktif, kerja dan kerja, karena kesehatan itu jauh lebih utama, kebahagiaan itu jauh lebih utama, dan rasa syukur itu tidak sulit, rasa syukur itu tidak mahal, kebahagiaan itu lahir dari rasa syukur yang luar biasa. Terakhir, terkadang lebih parahnya lagi ketika kita pagi, siang, sore, malam menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari uang, jatuh sakit dan akhirnya panggilan Allah itu datang. Lantas pernah nggak kita sedikit saja berpikir, ya Allah, untuk apa semua ini aku cari kalau mati-matian habis-habisan, kalau hasil akhirnya juga tidak berguna terlalu signifikan. Kalau toh akhirnya semuanya juga akan kutinggal. Kemudian muncullah perdebatan bahwa wah ini kan untuk anak-anak, tabungan dan segala macam. Kita harus ingat, tabungan itu tidak bisa menggaransi apapun.
tabungan itu tidak pernah bisa menggaransi apapun. Ketika hari ini saya banyak menabung untuk anak saya, untuk sekolahnya, pendidikannya, ketika Allah memanggil kita, kita sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengontrol seluruh aset yang kita miliki bisa digunakan oleh anak tepat sasaran dan tepat pada apa yang kita mau. Nggak bisa. Di era zaman yang luar biasa ini, mereka bisa saja menggunakannya ke tempat-tempat yang salah, menghabiskannya dengan gampang di tempat-tempat yang tidak benar. Sehingga apa yang kita katakan tabungan untuk anak juga akhirnya berakhir dengan sia-sia. Karena kita lupa bahwa tabungan terbaik untuk anak-anak bukanlah dalam bentuk material, tapi tabungan terbaik adalah bentuk moral, kesadaran dirinya, pengetahuan agamanya sebagai jalan untuk dia kembali kelak kalau dia hidup melakukan kesalahan. Maka kembali lagi sejenak kita berpikir, sejenak kita merenung kepada Allah, ya Allah, untuk apa semua yang ku cari? Bukan berarti kita berhenti untuk mencari, kita cari, tapi jangan pernah lupakan ibadah, jangan pernah lupakan untuk beristirahat sejenak, mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan pernah membuang waktumu untuk mendapatkan harta yang akhirnya justru malah semakin membinasakan kita. Dan untuk mengejar ini kita melupakan keluarga dan tidak pernah memikirkan bagaimana moral anak-anak kita, bagaimana agama anak-anak kita, bahkan tidak pernah memikirkan kesehatan kita. Saya pikir inilah yang kita pengen berbagi kepada kita semua, mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.